Sesuai hasil kesepakatan Konvensi Meja Bundar KMB, bentuk NKRI berubah menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS). RIS berdiri pada tanggal 27 Desember tahun 1949 UUDS sebagai konstitusinya. Sesuai isi konstitusi baru itu, negara berbentuk federasi meliputi negara bagian meliputi negara Indonesia Timur, negara Pasundan, negara Jawa Timur, negara Madura, negara Sumatera Timur, dan Republik Indonesia. Satuan-satuan kenegaraan meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tenggara, Banjar, Dayak Besar, Bangka, Belitung, Riau, dan Jawa Tengah. Daerah Swaraja meliputi Kota Waringin, Sabang, dan Padang. Kesatuan menjadi negara serikat mengharuskan adanya pengganti UUD. Oleh karena itu disusunlah naskah UUD Republik Indonesia Serikat yang diberi nama Konstitusi RIS. Selama berlakunya Konstitusi RIS 1949, UUD 1945 tetap berlaku, tetapi hanya untuk negara bagian Republik Indonesia. Bentuk negara Republik Indonesia Serikat atau RIS ternyata tidak sesuai dengan cita-cita kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, muncul gerakan-gerakan untuk mengubah bentuk negara menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Rakyat di negara-negara bagian mengadakan demonstrasi untuk membubarkan RIS dan menuntut kembali ke dalam NKRI. Pada bulan April tahun 1950, hampir seluruh negara bagian dan satuan-satuan kenegaraan telah bergabung dengan Republik Indonesia, kecuali negara Indonesia Timur dan negara Sumatera Timur. Berkat pendekatan dan ajakan yang dilakukan, negara Indonesia Timur dan negara Sumatera Timur akhirnya menyatakan keinginannya untuk bergabung kembali ke dalam NKRI. Kedua negara bagian tersebut kemudian memberikan mandatnya kepada pemerintahan RIS guna membicarakan mengenai pembentukan negara kesatuan dengan pemerintahan RI pada 12 Mei 1950. Pada 19 Mei 1950 telah ditandatangani sebuah piagam persetujuan antara pemerintahan RI dan pemerintahan RIS bahwa kedua pihak dalam waktu singkat akan melaksanakan pembentukan negara kesatuan. RIS pun bubar dan berganti menjadi Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1950. Bersamaan dengan itu, Kabinet RIS yang dipimpin Hatta pun mengakhiri masa tugasnya. Gangguan keamanan pemberontakan PKI Medium 1948. Pemberontakan ini terjadi pada tanggal 18 September 1948 yang dipimpin oleh Musso. Tujuan dari pemberontakan PKI Medium adalah ingin menggantikan dasar negara Pancasila dengan komunitas secara ingin mendirikan Republik Indonesia. 2. Pemberontakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia adalah suatu gerakan yang menginginkannya berdirinya sebuah negara Islam Indonesia. Pemberontakan bermula di Jawa Barat kemudian menyebar ke daerah lainnya seperti Jawa Tengah, Aceh, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan. Di Jawa Barat dipimpin oleh SM Kartosuwirjoyo yang memiliki cita-cita mendirikan negara Indonesia. 2. Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan dipimpin oleh K. Hajar Muajar. Pemberontakan ini disebabkan oleh K. Hajar Muajar yang menetapkan Laskar Rakyat Sulawesi ke dalam lingkungan APRIS.
Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. 3. Aceh. Di Aceh dipimpin oleh Daud Boudreh yang merupakan mantan gubernur Aceh. Pemberontakan ini disebabkan oleh daerah kepresidenan di bawah Provinsi Sumatera Utara. Kalimantan Selatan. Di Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar yang menamakan gerakannya dengan sebutan Kesatuan Rakyat yang tertindas pada tahun 1945. Ibnu Hajar secara resmi bergabung dengan negara Indonesia yang ditunjukkan sebagai panglima tertinggi tentara Islam Indonesia. 1. Permasalahan inflasi. Pertama, terjadinya inflasi pada masa awal kemerdekaan disebabkan oleh kondisi ekonomi yang sulit. Setelah kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia berada dalam kondisi ekonomi yang sangat sulit karena dampak Perang Dunia 11. Banyak instruktur hancur, sumber daya terbatas, dan terjadi ketidakstabilan ekonomi yang disebabkan oleh Perang II. Kekurangan sumber daya kedua, terjadinya inflasi pada masa awal kemerdekaan disebabkan oleh minimnya sumber daya. Pada saat itu, Indonesia menghadapi kekurangan sumber daya dan bahan mentah yang diperlukan. Padahal sumber daya begitu penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti pangan, bahan bakar, dan barang konsumen. Hal ini memicu peningkatan harga barang-barang tersebut. 2. Bloket laut. Apa pengaruh invasi dan bloket laut oleh Belanda terhadap perkembangan ekonomi Indonesia? Kita bahas pengaruhnya ya di artikel ini ya. Apa pengaruh invasi dan bloket laut oleh Belanda terhadap perkembangan ekonomi Indonesia? Kita bahas pengaruh ini di artikel ini ya. Belanda melakukan bloket laut untuk menghambat perdagangan Indonesia dan melemahkan ekonomi Indonesia. Bloket laut ini berupa pemblokiran akses laut dari kapal-kapal yang membawa produk menuju ke Indonesia. Indonesia membuat ini kesulitan untuk memperoleh bahan baku dan memasarkan produk-produknya ke pasar luar negeri, sehingga menurunkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. 1. Melaksanakan program pinjaman nasional. Pada saat itu Menteri Keuangan yaitu RI Syarif Hamdan melakukan program pinjaman nasional. Hari ini sudah mendapatkan persetujuan dari Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat BPKNIP. Pinjaman yang direncanakan sebanyak 1 miliar rupiah dan dibagikan atas 2 tahap pinjaman akan dibayar kembali paling lambat dalam kurun waktu 40 tahun. Kesuksesan program pinjaman nasional tahap pertama dikarenakan dukungan penuh dari rakyat. 2. Melakukan diplomasi ke India. Pada tahun 1946, Indonesia membantu perintah India yang tengah menghadapi bahaya kelaparan dengan mengirimkan beras seberat 500 ton. Bantuan beras Indonesia ini membuat kedudukan diplomatik Indonesia semakin kuat. Sebagai balasannya, India menjanjikan akan mengirimkan bahan pakaian yang dibutuhkan rakyat Indonesia. Pada saat ini bahan pakaian bukan sekedar pertukaran barang di antara dua pihak yang membutuhkan, melainkan sebuah pengakuan keberadaan Indonesia sebagai di mata dunia. 3. Hubungan dagang langsung di luar negeri. Hubungan dagang luar negeri dirintis oleh Banking and Trading Corporation (BTC), Badan Perdagangan Semi Pemerintah. Hubungan dagang ini berhasil membuat Amerika Serikat bersedia membeli hasil ekspor Indonesia berupa gula, teh, dan karet.
Usaha lain untuk mengadakan hubungan dagang langsung ke luar negeri juga dilakukan melalui Sumatera dengan tujuan Singapura dan Malaysia. Kehidupan sosial. Sebelum kemerdekaan telah terjadi diskriminasi rasial yang membagi masyarakat menjadi beberapa kelas. Saat itu masyarakat Indonesia didominasi warga Eropa dan Jepang. Sebagian besar pribumi hanyalah masyarakat rendahan yang menjadi pekerja bagi bangsawan dan pengusaha. Setelah merdeka, segala bentuk diskriminasi rasial dihapuskan dan semua warga Indonesia dinyatakan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam segala bidang. Kebudayaan. Dalam bidang kesenian bermunculan lagu bertemakan nasionalisme yang diciptakan oleh para komponis seperti Cornel Simanjuntak, Gus Bini, dan Ismail Marzuki. Lagu tersebut antara lain Bagimu Negeri, Halo Halo Bandung, Selendang Sutra, dan Maju Tak Gentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada masa penjajahan, kesempatan memperoleh pendidikan bagi anak-anak Indonesia sangat terbatas. Dari sejumlah anak hanya sebagian kecil saja yang sempat menikmati sekolah. Akibatnya, sebagian besar penduduk Indonesia masih buta huruf. Oleh karena itu, setelah proklamasi kemerdekaan, pemerintah mengangkat Ki Hajar Dewantara sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. Ki Hajar Dewantara menjabat selama 3 bulan, kemudian jabatan dilimpahkan kepada Mr. TSG Mulia yang menjabat selama 5 bulan. Selanjutnya jabatan Menteri PP dan K dijabat oleh Muhammad Syafil, kemudian digantikan oleh Mr. Suwandi. Pada masa jabatan Mr. Suwandi dibentuk panitia penyelidik pengajaran Republik Indonesia yang bertugas meneliti dan merumuskan masalah pengajaran setelah kemerdekaan. Sesuai menyelesaikan tugasnya, panitia ini menyampaikan saran kepada pemerintah. Kemudian disusunlah dasar struktur dan sistem pendidikan di Indonesia. Tujuan umum pendidikan di Indonesia kemerdekaan adalah mendidik anak-anak agar menjadi warga negara yang berguna. Diharapkan kelak mereka dapat memberi pengetahuannya kepada negara. Dengan kata lain, tujuan pendidikan pada masa itu lebih menekankan pada penanaman semangat. Pendidikan pada awal kemerdekaan terbagi atas 4 tingkatan, yaitu pendidikan rendah, pendidikan menengah pertama, pendidikan menengah atas, dan pendidikan tinggi. Pada akhir 1949 tercatat ada 24.775 buah sekolah rendah di seluruh Indonesia. Untuk pendidikan tinggi, sudah ada sekolah tinggi dan akademi di beberapa kota seperti Jakarta, Klaten, Surakarta, dan Yogyakarta. Selain itu, ada pula universitas, misal Universitas Gadjah Mada.